Halo rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya teman-teman. Kembali lagi kita dalam acara Youth for Christ. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema menggunakan kewenangan demi kesejahteraan yang diambil dari Mika pasal 7 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-7. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang maha baik, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau berkati setiap kami ya Tuhan. Buka hati kami, pikiran kami, agar kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini berfokus pada Mika pasal 7 ayatnya yang keempat. Akan saya bacakan untuk kita semua. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri. Yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, Alkisah ada seorang bernama Siska. Dia bekerja di sebuah perusahaan startup, tapi sayangnya beberapa hari yang lalu, minggu lalu, dia baru saja resign dari pekerjaan. Kenapa dia resign? Ternyata ketika dia bercerita kepada para sahabatnya, dia menceritakan bahwa di perusahaannya itu dia begitu lelah, letih. Dia harus bekerja dari pagi sampai sore. Ketika jam kerjanya sudah selesai, dia masih diminta untuk melakukan lembur, mengerjakan tugas-tugas lain. Belum lagi Sabtu Minggu yang mestinya libur, dia juga harus mengerjakan tugas-tugas yang belum selesai. Belum lagi dia harus standby 24 jam kapanpun bosnya menelepon atau menghubungi, dia harus dengan segera menjawab. Menghadapi keadaan demikian, ia tidak tahan, akhirnya dia resign. Tapi sebelum dia resign, beberapa kali dia sudah berusaha mengkomunikasikan permasalahannya kepada para atasan. Tapi pimpinannya hanya berkata, kamu kan orang Kristen ya. Orang Kristen itu bekerja itu merupakan pelayanan. Anggaplah ini pelayanan, kamu harus rajin bekerja. Belum lagi ketika lembur-lemburnya itu tidak dibayar, dianggap kerja dengan cuma-cuma. Ketika ia menyampaikan itu, dia bilang, kamu nih namanya kerja itu harus pelayanan, jangan mau cepet-cepet jadi kaya deh, dan berbagai macam alasan lainnya. Rekan-rekan, mungkin kita juga pernah mengalami keadaan seperti itu. Kita berada dalam posisi Siska, atau mungkin juga kita adalah sang atasan tersebut. Hal demikian juga terjadi dalam ayat Alkitab yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini. Pimpinan yang melakukan kesewenangan itu juga terjadi kepada bangsa Israel, teman-teman. Oleh karena itu Nabi Mika menegur mereka. Para pimpinan itu menggunakan kekuasaan mereka, kewenangan mereka, kekuatan mereka untuk menindas para bangsa Israel, para rakyatnya. Mereka diminta untuk bekerja demi kepentingan para pemimpin, sedangkan hak-hak mereka tahan. Rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, jika Tuhan memberikan kita kekuasaan, kewenangan, kekuatan, posisi untuk mengambil keputusan, pergunakanlah itu untuk kesejahteraan orang-orang yang Tuhan percayakan bekerja di bawah kita. Bukan kita gunakan untuk kepentingan kita, atau kita gunakan untuk penghematan dan segala macam. Ketika Tuhan mempercayakan kekuasaan, pergunakanlah kewenangan itu untuk kesejahteraan bersama. Terakhir teman-teman, ada dua pertanyaan yang kiranya dapat menjadi refleksi kita untuk hari ini. Pertama, jika teman-teman nanti membaca Mika pasal 7 ayat 1 sampai 7, bagaimana kira-kira gambaran keadaan pada saat itu? Dan kedua, jika Tuhan mempercayakan kewenangan atau kekuasaan kepada teman-teman, apa cara terbaik agar teman-teman dapat membawa kesejahteraan bagi orang-orang yang Tuhan percayakan, bagi teman-teman pimpin di tempat kerja, di lingkungan keluarga, begitu juga di lingkungan pelayanan di gereja. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita
agar kita dapat membawa kesejahteraan dimanapun kita berada. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang maha adil dan juga begitu baik, kami menghadap kehadirat-Mu pada kesempatan kali ini Tuhan. Kiranya Kau karuniakan kepada kami hati yang peka, kerendahan hati, juga kasih, agar segala sesuatu yang kami kerjakan melalui kewenangan yang Kau percayakan kepada kami dapat membawa kesejahteraan bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Kami dapat menjadi berkat, kami dapat mengangkat mereka ke tempat yang lebih baik lagi. Bukan kami merendahkan mereka, bahkan membuat hidup mereka sulit. Bantu kami, mampukan kami ya Tuhan, untuk menggunakan kuasa, kewenangan, kekuatan yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan dengan penuh iman dan pengharapan hanya melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini teman-teman. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.